Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya pribadi akan membalas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen di akun kami kaitannya dengan banser. Ada yang bertanya, "Oh, siapa banser itu? Apa banser itu? Dari mana banser itu? Mengapa banser dan yang lain sebagainya?" Ya, maka kesempatan kali ini saya sedikit akan membahas sejarah singkat saja pada episode kali ini, yakni sejarah singkat berdirinya banser. Ini kami ambil dari situs resmi Nahdlatul Ulama. Jadi beritanya insya Allah sudah fair, ataupun beritanya, informasinya sudah sesuai dengan istiqra penelitian dari pakar-pakarnya. Terima kasih. Kami lanjutkan kembali bahwasanya akhir-akhir ini banser disorot karena berbagai macam aksinya yang kadang dinilai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mendukung, juga ada yang tidak mendukung atau kontra. Makanya kami ambil sejarah singkat dunia banser ini sebagai tambahan informasi kepada kita, sebagai tambahan informasi kepada para pemirsa semuanya, tambahan ilmu kaitannya dengan barisan Ansor Serbaguna. Baik, kami lanjutkan kembali. Ini di sini ada seragam doreng. Nah, ini ada seragam doreng ya. Seragam doreng banser itu seperti ini ya. Ini ada seragam doreng. Ini juga ada logonya seperti ini. Juga sepatunya, ini sepatu seperti milik tentara ya, miliknya TNI atau Polri. Nanti insya Allah sedikit kami singgung di bawah kaitannya dengan hal tersebut. Kenapa menggunakan seragam-seragam seperti itu? Karena seragam ini kontroversi. Ada yang mengatakan juga karena sipil tidak diperkenakan menggunakan seragam militer, dan apapun alasannya nanti sedikit kami singgung ada di pembahasan, ada di bawah. Sengaja kami ambil materi mentahnya dari sini, dan saya pribadi akan memberikan komentar atau memberi penjelasan secara lengkap. Istilahnya itu, ini matannya saya yang menyarahi ataupun yang menhosiah, memberi catatan kaitannya dengan apa itu dengan banser. Kami lanjut bahwasanya dalam muktamar ke-9 NU di Banyuwangi pada tahun 1934, yakni di Jawa Timur, mulai tampak peran tokoh-tokoh muda NU berpandangan luas seperti Mahfud Siddiq, Wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid, dan anak-anak muda lainnya. Banyuwangi ini provinsi yang amat unik bagi warga Nahdlatul Ulama, karena di sini juga dilahirkan sholawat Badar. Jadi sholawat Badar itu ada di Banyuwangi oleh ulama Banyuwangi, yang kala itu pendiriannya berkaitan dengan peristiwa G30S PKI. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini salawat Badar. Kami lanjut kembali kaitan tokoh-tokoh muda. Ini ada Ki Haji Mahfud Siddiq, Bani Siddiq, Wahid Hasyim. Jelas ini putranya Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari dan yang lain sebagainya. Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Jadi jelas ya bahwasanya Ansor atau banser itu dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. Ini dari situasi konflik internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Kebutuhan, bukan karena gaya-gayaan ataupun sebagai gawat-gawatan, bukan. Karena di NU itu ada Ansor yang laki-laki, yang perempuan itu ada fatayat, ada muslimat, dan yang lain sebagainya.
Ini berawal dari perbedaan. Jadi kalau perbedaan di kalangan NU itu sudah biasa, mulai dahulu namanya NU itu berbeda, ikhtilaf, tapi satu dalam visi misinya. Nggih. Ada yang tokoh modernis, ada yang tokoh tradisionalis, begitu bahasanya. Ada yang tokoh modernis, ada yang tokoh tradisionalis. Yang tradisionalis yakni Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang modernis yakni Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Mas Mansur ini namanya diabadikan menjadi jalan yang ada di kawasan Ampel, Surabaya. Sedangkan Kiai Hasbullah ini juga tokoh muda saat itu, terkenal dengan dengan lagu Subhanul Waton atau Yalal Waton, Yalal Waton. Nah, ini nanti akan kami jelaskan di bawah. Kami lanjut. 2 tahun setelah perpecahan tersebut, jadi perpecahan ideologi maksudnya, berbeda pendapat. Pada tahun 1924, para pemuda mendukung Kiai Haji Abdullah Hasbullah yang kemudian menjadi pendiri NU membentuk wadah dengan nama Subhanul Waton. Ini embrionya para pemirsa semuanya. Embrionya itu pada tahun 1924. Namanya adalah Subhanul Waton atau Pemuda Tanah Air. Masya Allah, kiai-kiai yang dikatakan sebagai kiai tradisionalis, Masya Allah, sudah mewacanakan hubbul waton minal iman. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubbul waton minal iman. Cinta negara sebagian dari iman. Kenapa seperti itu? Ya karena diperintahkan Rasulullah SAW banyak hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah juga mencintai kepada negaranya. Seperti seandainya aku tidak diusir oleh orang-orang yang ada di Mekah, maka aku akan tetap tinggal ada di Mekah. Mauliduhu bimakkatal aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Seperti itu. Nanti ada hadisnya, saya lupa ini. Sudah saya tulis tentang hadis-hadis yang diambil dari Sahih Muslim, Bukhari Muslim yang sahih insyaallah, tentang bagaimana Rasulullah itu mencintai kepada negerinya. Kami lanjut. Organisasi tersebut yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor. Jadi Subhanul Waton menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor dari namanya PPNU. Dulu namanya PPNU, Pemuda Nahdlatul Ulama. Ya, ini PPNU, kemudian menjadi PNU. Terus yang agak terkenal itu, nama yang agak lama itu adalah ANU. Apa ANU itu? Ansarut Nahdlatul Ulama. Ini jadi ANU, Ansarut Nahdlatul Ulama. Kemudian nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama besar, lagi-lagi Kiai Haji Hasbullah, sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam memperjuangkan, membela dan menegakkan agama Allah. Jelas ya? Jadi Banser atau Ansor itu tafaulan dari apa? Dari nama sahabat Rasulullah, yakni sahabat Ansor. Ini namanya. Jadi aslinya Ansor itu nama yang diberi Rasulullah kepada sahabatnya pada waktu itu yang menerima kaum Muhajirin sebagai saudara, bahkan dipernikahkan, dipersatukan dalam ikatan pernikahan dan persaudaraan oleh Rasulullah SAW. Nama Ansor ini merupakan saran dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Dengan demikian bahwasanya Ansor adalah nama tafaulan dari nama yang telah diberikan oleh Kanjeng Nabi. Kami lanjut. Gerakan ANO yang kelak disebut GP Ansor harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor. Ini yang paling penting. Jadi tujuannya seperti ini. Apa itu? Yakni sebagai penolong perjuangan, terus juga sebagai pelopor dalam mensiarkan apa?
mensiarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membentengi ajaran Islam, menegakkan syariat Islam, menyiarkan dan yang lain sebagainya, sebagaimana tafaulan kepada sahabat Ansor. Nih, jadi meski menyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal pada waktu itu masih belum masuk kepada NU. Belum masuk, baru pada Muktamar ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram tahun 53 Hijriah, bertepatan 24 April tahun 34 Masehi, akhirnya ANU atau Ansor Ulama dinyatakan disahkan sebagai Departemen Pemuda dengan pengurus antara lain Kiai Haji Muhammad Thohir Bakri, Wakil Ketua Abdullah Ubaid, Sekretaris Haji Ahmad Barawi dan Abdul Salam. Ini pemirsa ya. Jadi awal cikalnya itu tidak lalu bergabung dengan NU secara struktural. Namun setelah Muktamar di Banyuwangi, yang Muktamar Banyuwangi tepatnya pada 10 Muharram, ini tanggal yang keramat 10 Muharram ini, karena ini banyak kisah-kisah, banyak amalan-amalan yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul Ulama. Namun ingat, bukannya 10 Muharram tersebut adalah terjadinya tragedi Karbala, berarti orang NU itu orang Syiah. Bukan seperti itu para hadirin semuanya. Syiah itu artinya pencinta. Jadi jangankan orang Syiah, semuanya umat Islam itu pasti mencintai Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bagian 10 Muharram. Kami lanjut. Dalam perkembangannya secara diam-diam, ANU Cabang Malang mengembangkan organisasi gerakan kepanduan kepemudaan yang disebut BANU, Barisan Ansor Nahdlatul Ulama. Jadi ada cabangnya yang lain, ada di Malang namanya BANU. Kelak ini cikal bakal dari nama Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Cikal bakalnya seperti ini. Khairul Anam dalam bukunya Pertumbuhan dan Perkembangan NU 2010. Kami lanjut. Dalam Kongres kedua ANU di Malang tahun 1937, ini masih belum merdeka berarti ini ya, selisih sekitar 8 tahun dari proklamasi. BANU menunjukkan kebolehan pertama kalinya dalam baris berbaris menggunakan seragam dengan komandan Muhammad Samsul Islam yang juga ketua ANU cabang Malang. Ini para hadirin yang tadi saya sebutkan di awal, kaitannya dengan baris berbaris, kaitannya dengan seragam. Ya, memang laskar-laskar dari NU seperti hanya Hizbullah dan yang lain sebagainya itu adalah para pejuang. Termasuk di sini ANU adalah yang mengusir Ansor, yang mengusir Belanda maupun Jepang dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, hanya dari Pondok Pesantren Sidogiri juga tergabung dengan Laskar Hizbullah, dari Pondok Pesantren As-Safiyah Salafiyah Ashraful Arifin juga tergabung di dalam Laskar Hizbullah, yakni bentukan dari ANU atau Ansor. Ini yang lebih mudah. Di film Sang Kiai itu diceritakan dengan lebih gampang kaitannya dengan audio maupun visualnya. Lanjut, dengan instruktur umum BANU Malang adalah Mayor TNI Rusdi, tokoh yang namanya tetap dikenang bahkan diabadikan sebagai nama salah satu jalan di kota Malang ini. Jadi dalam beberapa literatur itu cikal bakalnya dari ABRI maupun TNI Polri. Awalnya banyak yang mengambil dari kepanduan, dari organisasi kepemudaan, dan juga salah satunya adalah dari Ansor. Awal sebelum terciptanya ABRI, dulu masih ada peta, pembela tanah air, dan juga banyak nama-nama kepanduan yang memang berjuang di dalam membela negara Indonesia. Jadi ini adalah dari militer yang juga sebagai instruktur
sebagai instruktur ini di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi baris per baris, kegiatan yang lain itu sudah diawali mulai tahun berapa? Mulai tahun 1937 oleh Barisan Ansor Serbaguna. Jadi jangan heran kalau sekarang Ansor, Banser itu menggunakan seragam-seragam seperti itu karena memang dari awal, dari sananya memang Ansor, Banser adalah pejuang, salah satu pejuang di Republik tercinta ini. Syukran wa dumtum, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang kami sampaikan tentunya sedikit. Nanti akan kami sambung di part yang kedua kaitannya dengan sejarah Banser atau Ansor ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran wa dumtum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.